attention. So I shift my gaze in your direction. Yeah, I look to you, God. Oh, even when the clouds are rolling in. Yeah, I live for you, God. Oh, even when my world is caving in. I choose you. I choose you. No matter where and over again, I choose you. 1, 2, 3, let's go. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya saatnya kita menyatukan hati untuk mengikuti ibadah melalui online pada pagi ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita saat teduh sejenak. Mazmur 119 ayat 50 mengatakan, "Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku." Sekarang mari kita menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan kita. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Biarlah semua yang bernafas meninggikan nama Tuhan kita. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah
setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya, ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau Yesus. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama panggil namanya, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja.
sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala berkat-berkat yang kami dapatkan pada hari ini, atas napas kehidupan kami, atas kesehatan kami, atas hari-hari yang Engkau berikan di sepanjang kami jalani Tuhan. Engkau sungguh besar Tuhan kami yang maha kuasa. Engkau tahu ya Tuhan, kami sekarang ini lagi mengalami rasa khawatir akan kehidupan ini yang tidak pernah tahu pandemi COVID ini kapan akan berakhir. Engkau Tuhan kami yang kami sembah, lebih besar rencana-Mu terhadap apa yang kami doakan. Lebih besar yang Engkau tahu terhadap apa yang kami pikirkan. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kasihani kami hamba-Mu ini yang penuh dengan dosa-dosa, yang penuh dengan perbuatan-perbuatan jahat yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami untuk menjalankan perintah dan firman-Mu. Jadikan kami sebagai orang yang taat, penuh dengan keimanan kami untuk terus memuji dan menyembah Engkau sebagai Tuhan kami yang kami kasihi. Tuhan, dengarkan doa kami ya Tuhan. Berapa banyak di antara kami hingga pada saat ini mengalami penderitaan, mengalami rasa khawatir, mengalami ketakutan ya Tuhan akibat pandemi ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, lepaskan kami dari segala kutuk dan dosa serta tula-tula ini. Kami tahu ya Tuhan, bahwa ini terjadi atas pengetahuan-Mu. Tapi kami juga mengimani ya Tuhan, sebuah ini Engkau akan bukakan jalan kepada kami. Engkau akan tunjukkan kepada kami setiap langkah-langkah yang akan kami jalani, agar penyakit ini lambat laun akan hilang di muka bumi ini. Kami berdoa untuk negara kami, bangsa kami. Lindungi ya Tuhan bangsa negara dan negara kami. Lindungi juga para pimpinan kami, agar mereka bersatu hati untuk dalam mengambil segala keputusan terhadap hal-hal yang dibutuhkan dalam menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Lindungi para jemaat-Mu, gereja-Mu, semua umat manusia yang ada di bumi ini ya Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya. Kiranya kuasa-Mu yang bertakhta, Kau tutup bungkus. Semua masalah akan lenyap. Semua penyakit akan hilang di muka bumi ini. Kami juga berdoa bagi keluarga kami, sanak saudara kami dan kerabat-kerabat yang setiap saat bersama kami ya Tuhan. Engkau sertai kami Tuhan. Engkau lindungi sehingga kami tetap bisa menikmati hari-hari kami penuh dengan sukacita. Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,
Ampuni kami jika apa yang kami doakan, jika apa yang kami katakan tidak berkenan kepadamu. Tapi satu hal yang kami butuhkan, kami akan selalu setia, mau mendengarkan firman-Mu, mau menjadi pelaku perintah-Mu dan hukum Taurat-Mu. Jadikan kami sebagai umat-Mu yang selalu setia, setiap saat menyembah dan memuji Engkau. Berapa banyak ya Tuhan di antara kami yang pada saat ini menderita batin, tertekan, kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, dan segala kebutuhan-kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau cukupkan mereka yang lagi membutuhkan. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat-jemaat kami, jemaat-Mu ini ya Tuhan, agar bisa menghadapi kehidupan ini dengan penuh sukacita. Kami percaya dan kami imani Tuhan, Tuhan kami Maha Besar sanggup melakukan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang memampukan kami. Amin. Mari kita berdoa, doa yang telah diajarkan Tuhan kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari segala yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian sekali lagi. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tajia Ping An. Kita mau bersyukur Tuhan masih memberikan kita nafas hidup. Ini semua adalah anugerah dari Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. 我们还没有听到之前，我们来低头祷告。 Bapa yang di surga, kami mau bersyukur untuk pagi hari ini kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh sungguh-sungguh konsentrasi yang baik mendengarkan firman dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Firman Tuhan yang mau kita renungkan pada hari ini adalah 3W vitamin bagi jiwa kita. Pandemi COVID-19 berhasil membuat banyak orang
cemas, takut, seakan-akan dunia berada di ambang kehancuran. Bisnis mandek, perekonomian jebrok, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja, PHK, di sana sini harga kebutuhan sehari-hari mulai melambung. Orang-orang mulai menggerutu. Bahkan tidak sedikit yang mulai mencaci maki, menyalahkan dan menghujat. Malah ada orang yang mencuri kesempatan dengan menyebarkan hoax yang dapat mengakibatkan kepanikan di tengah masyarakat. Benar, dunia ini tengah dilanda pandemi COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun. Benar, dunia saat ini banyak dilanda duka. Di sana sini kita mendengar banyak berita-berita duka. Benar, dunia masuk dalam masa suram yang sulit diketahui kapan berakhirnya. Kita sedang menghadapi situasi yang sulit. Kita sedang menghadapi situasi yang memprihatinkan. Tapi bukan berarti situasi yang sedang kita hadapi, situasi buruk tersebut menjadi pembenaran bagi siapa saja untuk mencaci maki, untuk menyalahkan, untuk menghujat, untuk menyebarkan hoax. Tidak ada alasan bagi siapapun di dalam situasi apapun untuk melakukan tindakan-tindakan tercela dan dosa, apalagi melalui perkataan dan perbuatan kita. Saudara-saudari, hari ini mari kita belajar dari seorang tokoh yang di Alkitab yang sangat-sangat dipakai oleh Tuhan, yang sangat-sangat mengalami penderitaan yang begitu dalam. Siapa itu? Pasti kita semua tahu. Siapa lagi kalau bukan Ayub? Kita melihat Ayub. Saya akan bacakan kitab Ayub di 1 Ayub 1 ayat 13 sampai 19. Saya akan bacakan Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 19. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang laki-laki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sekitarnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba, dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga aku dapat memberitahukannya hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampas, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga aku dapat memberitahukan itu kepada Tuan. Sementara itu berbicara, datanglah orang lain yang berkata, anak-anak Tuan yang laki-laki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung.
Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya dan pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Aku sendiri yang luput sehingga aku dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ngeri sekali kisah yang dialami oleh Ayub ini. Kita belajar di mana masalah kesakitan, masalah penderitaan dikupas tuntas di dalam kitab Ayub ini. Kitab Ayub ini adalah kitab yang tua, dan tetapi persoalan yang digulatinya tak pernah lapuk ditelan masa. Sebab yang dibahasnya adalah persoalan kita semua, sekaligus persoalan kita kini dan di sini, di negara kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan, Ayub seorang yang saleh, Ayub seorang yang jujur, Ayub orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kalau di Ayub 1 ayat 1 sudah dikatakan, Ayub orang yang hebat sekali. Dengan kata lain, Ayub adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Dia tidak melakukan kesalahan. Membaca dan mengkaji kitab Ayub 1 ayat 1, maka kita juga bisa menilai selayaknya lah Ayub ini hidup tanpa masalah. Karena dia orang yang benar di hadapan Tuhan. Dia orang yang baik. Dia orang yang takut akan Tuhan dan setia mengikut Tuhan. Tapi dia menghadapi masalah demi masalah dalam satu hari. Masalah bertubi-tubi datang di hadapannya. Dialaminya sendiri. Kalau kita melihat, maka kita merasa, aduh, kasihan banget ke orang baik, ketimpah musibah terus. Bukankah banyak orang yang berpikir bahwa orang saleh, orang yang benar tidak akan masuk dalam pencobaan dan penderitaan? Meski demikian, Allah yang Maha Kuasa tetap mengizinkan Ayub masuk dalam pencobaan dan penderitaan yang sangat mengerikan. Pertama, Ayub kehilangan 500 pasang lembu. Bayangkan 500 pasang lembu dan 500 keledai betina karena dirampas orang Seba. Lihat, udah berapa itu? Kalau dirupiahkan, sudah berapa T? Berapa triliun? Lembu 500 pasang dan keledai betina dirampas 500 ekor keledai. Ayub juga kehilangan 7.000 ekor kambing, domba, beserta para penjaganya karena disambar api dari langit. Ketiga, Ayub kehilangan 3.000 ekor unta dan para penjaganya karena diserbu orang Kasdim. Keempat, Ayub kehilangan 7 putra dan putrinya sekaligus mati karena tempat mereka berkumpul mengadakan pesta rubuh menimpa mereka. Setiap peristiwa malang yang menimpa Ayub, keempat masalah dan penderitaan yang menimpa Ayub terjadi sekaligus
di waktu yang bersamaan. Ngeri sekali. Belum seberapa. Apakah pencobaan dan penderitaan yang dialami Ayub sudah selesai? Bukan hanya harta bendanya. Kalau harta bendanya mau berapa teh sudah habis. Dia masih tegar. Dia masih hidup. Dan dia masih tidak down di hadapan Tuhan. Dia masih punya iman kepada Tuhan. Walaupun hartanya yang berapa teh sudah ludes semua. Kalau dibandingkan dengan sumbangan Akiditio yang 2 teh tidak seberapa dengan hartanya Ayub yang begitu banyak. Tetapi apakah penderitaan yang dialami Ayub sudah selesai? Belum. Ayub harus menghadapi pencobaan dan penderitaan yang kelima. Di masa Ayub ditimpa bara busuk di sekujur badannya. Bara busuk, merah-merah, gatal-gatal di sekujur tubuhnya. Sudah habis harta, ketimpa musibah sakit lagi dia. Kemalangan Ayub belum berakhir. Karena istrinya yang seharusnya menjadi penolong bagi Ayub, yang menguatkan Ayub, yang menghibur Ayub, merawat Ayub, menguatkan Ayub, justru istrinya justru mengejeknya dan menyuruh Ayub, kutuklah Tuhanmu. Kenapa kau ditimpa musibah yang terus menerus tanpa hentinya? Tak lama kemudian, teman-teman Ayub secara tidak langsung menuduh Ayub. Kau buat dosa apa sih sehingga kamu ketimpa musibah yang begitu besar? Teman-temannya menyalahkan dia karena dosanya. Sudah jelas Ayub tidak berbuat dosa. Ayub orang yang saleh. Dia orang yang baik di hadapan Tuhan. Istrinya menyuruh dia mengutuk Tuhan. Teman-temannya mengatakan dia buat dosa. Jadi, jika dihitung kembali, Ayub menghadapi 7 pencobaan. Dan pencobaan-pencobaan yang dialami Ayub bukanlah pencobaan-pencobaan yang ringan. Pencobaan yang berat sekali. Mungkin orang bisa lapang dada ketika harus kehilangan harta benda. Akan tetapi, siapa yang dapat menerima dan bertahan hidup jika seorang harus kehilangan semua anak yang dikasihinya? Dan pada waktu yang bersamaan, siapa yang dapat bertahan jika istrinya, belahan jiwanya, malah mengejeknya dan menyuruhnya mengutuki Tuhan? Ketika berada dalam masalah demi masalah, siapa yang dapat menerima dan bertahan jika ada teman-teman akrabnya yang menuduhnya menderita karena dosa? Padahal teks yang kita baca mengatakan Ayub, seorang yang saleh dan jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Saudara-saudari, Ayub adalah pribadi yang benar di hadapan Allah. Ayub diizinkan. Ya, walau Ayub diizinkan Allah masuk dalam masalah demi masalah di dalam hidupnya, Ayub tetap kuat di dalam Tuhan. Kemalangan demi kemalangan dihadapinya. Ayub menghadapi hal-hal yang pahit dalam hidupnya. Namun firman Tuhan mengatakan, Ayub tidak berbuat dosa.
dengan bibirnya. Sekali lagi, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Di Ayub 2 ayat 20 dikatakan, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub tidak menyalahkan alam. Ayub tidak menyalahkan situasi. Ayub tidak menyalahkan para penjaganya. Dan Ayub tidak menyalahkan perampok-perampok. Ayub tidak menyalahkan istrinya dan teman-teman yang mengejeknya. Ayub tidak menyalahkan dirinya sendiri. Ayub tidak menyalahkan sekelilingnya. Terlebih lagi, Ayub tidak menyalahkan Allah. Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut kepadanya. Ayub tetap hidup benar di hadapan Allah. Walaupun begitu berat masalah yang dia hadapi, dia tetap hidup benar di hadapan Allah. Pencobaan, penderitaan, kemalangan, situasi pahit yang dialami Ayub tidak menjadi alasan dan tidak menjadi pembenaran bagi Ayub untuk menyalahkan situasi dan orang lain, apalagi menyalahkan Allah. Di situasi yang paling buruk sekalipun, Ayub mampu menjaga lidah dan perkataannya. Ayub mampu menjaga hatinya. Ayub mampu menjaga pikirannya. Ayub mampu menjaga perilakunya. Ayub tidak berbuat dosa. Ayub hidup benar di hadapan Allah. Situasi yang kita hadapi saat ini, yakni pandemi COVID-19, memang menakutkan dan mencemaskan. Kita jika mau jujur, apa yang tengah kita alami saat ini rasanya tidak seburuk yang dialami oleh Ayub. Apa yang tengah kita derita saat ini rasanya tidak seberat yang ditanggung oleh Ayub. Apa yang tengah kita alami saat ini rasanya tidak semengerinya, ya, tidak semengerikan yang dihadapi oleh Ayub. Pertanyaannya, apakah kita sebagai orang Kristen mampu bertahan seperti Ayub untuk tidak berbuat dosa di tengah situasi pandemi COVID-19 ini? Apakah kita sebagai orang Kristen mampu bertahan seperti Ayub, tidak menyalahkan siapapun dan tidak menyalahkan apapun di saat pandemi COVID-19 ini? Jawabannya berpulang pada diri kita sendiri. Jika Ayub mampu, maka kita juga pasti mampu. Amin. Jika Ayub bisa, kita semua orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, pasti bisa. Badai pandemi COVID-19 yang bergejolak makin terasa belakangan ini. Betapa kita semakin perlu berdoa, bersandar dan berharap kepada Tuhan Yesus, nahkoda hidup kita semua. Banyak orang menawarkan paket isoman COVID-19. Ada paket hotel, ada paket catering, ada paket madu, vitamin, dan lain-lain. Pagi hari ini,
Tuhan Yesus mau menawarkan paket vitamin bagi jiwa kita. Vitamin dari Tuhan untuk jiwa kita sehat. Itu sangat penting bagi semua kita yang terdampak pandemi, baik yang sedang menjalani isolasi mandiri maupun yang berada dalam suasana duka. Vitamin-vitamin dari Tuhan adalah firman Tuhan sendiri. Janji-janji Tuhan yang luar biasa untuk kita konsumsi supaya kita sehat. Firman Tuhan menolong kita, penghiburan sejati, kekuatan yang Tuhan berikan sanggup menolong kita. Berkata seperti pemazmur, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa jiwamu menghidupkan aku. Mazmur 119 ayat 50. Kita melihat bagaimana orang percaya menghadapi pandemi. Sinh徒以如何的心能面对疫情? Bagaimana sikap orang percaya menghadapi pandemi? Ada paket vitamin bagi jiwa kita. Yang pertama, kita mari belajar dari Ayub. Ya, yang paket pertama kita vitamin 1, belajar dari Ayub. Terbukti Ayub dengan segala kepahitan, segala kegetiran hidupnya berhasil mempertahankan royalitasnya. Dan Tuhan sangat menghargai Ayub. Tuhan mengharapkan iman, kualitas nomor 1. Jadi kita sebagai orang Kristen dalam menghadapi pandemi ini, mari kita berjiwa, bermental patriot. Kita adalah laskar Kristus. Kita adalah orang-orang Kristen yang tulus, mampu berkata, saya tidak sepantasnya harus menanggung kesakitan ini. Tapi bagaimanapun Tuhan tetap pantas menerima kasih dan kesetiaan saya. Jadi kalau kita pada saat ini sedang mengalami sakit, sedang mengalami duka, sedang mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, ingat, Tuhan tetap kita muliakan. Kita tetap setia seperti Ayub. Kita tetap menerima kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena apa? Ayub memperoleh semua berkali-kali lipat setelah penderitaan yang dia alami. Rupanya di tengah-tengah badai, di tengah-tengah derasnya penderitaan, ada pelangi, ada rencana Tuhan yang lebih-lebih indah daripada semua penderitaan yang dia alami. Itu yang pertama, belajar dari Ayub, tetap punya iman. Vitamin yang kedua, kita semua mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Kita perlu melakukan 3W, 3 wajib. Apa itu? Wajib iman, wajib aman, dan wajib imun. Ya, kita wajib iman, wajib aman, dan wajib imun. Wajib iman artinya kita harus kuat di dalam Tuhan. Walaupun situasi ini begitu mengerikan, tapi kita wajib iman. Kita tetap punya iman kepada Tuhan. Bagaimana yang dikatakan Rasul Paulus dalam Efesus 6
ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita harus kuat di dalam Tuhan walaupun kita menghadapi penderitaan. Jadi wajib iman, tetap punya iman. Karena itu kita perlu bertanya pada diri kita sendiri. Seberapa intim hubungan saya dengan Tuhan Yesus Kristus? Seberapa akrab kita dengan Tuhan kita? Apakah dalam pergumulan menghadapi COVID-19 ini kita memiliki keyakinan atau iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus Tuhan kita? Pastikan kita pasti punya iman yang kokoh. Wajib iman. Demikian juga kita sebagai pengikut Yesus. Kekuatan kita dalam menghadapi COVID, segala kesulitan, segala tantangan dalam hidup, dampak-dampak yang kita alami, kekuatan kita hanya datang dari Tuhan Yesus. Bersekutulah dengan Dia, sumber kehidupan dan sumber kekuatan kita. Kita wajib beriman kepada Yesus. Itu wajib yang pertama, vitamin bagi jiwa kita. Wajib aman. Kita harus memakai masker, ya kan? Ya, pakai masker yang benar. Bukan masker yang di bawah hidung, tapi masker yang dari hidung sampai bawah, ya. Dan selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Selalu menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan atau tidak menyebabkan kerumunan. Ini wajib aman, ya kan? Ya, untuk diri kita dan untuk orang lain juga. Yang ketiga, wajib imun. Kita wajib melakukan imunisasi, ya kan? Ya, sebagian besar kita sudah menerima vaksin. Ya. Kita juga wajib berolahraga secara teratur, makan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, tidur yang cukup supaya kita kuat. Ini wajib imun. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan tahu vitamin-vitamin dari Tuhan. Ada 3 W, 3 wajib. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Dan yang ketiga, umat Kristen dimanapun berada, di masa pandemi COVID-19 ini, kita sangat-sangat memerlukan sukacita di dalam Kristus. Walaupun situasi bisa membuat kita tidak bersukacita, tapi kita harus punya sukacita di dalam Kristus. Tuhan Yesus mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara-saudari, hati yang gembira adalah obat yang manjur, obat yang gembira. Jadi pada saat ini, apapun yang kita hadapi, tetap jaga hati kita, sukacita kita. Karena sukacita kita datangnya dari Tuhan Yesus. Amin. Ya, tetap bersukacita. Imun kita akan naik, akan tinggi, karena sukacita kita di dalam Tuhan. Hati yang gembira. Tuhan Yesus adalah sumber dari sukacita kita yang kita perlukan di masa pandemi ini. Karena Tuhan Yesus sumber kekuatan kita. Amin. Dan yang keempat, Yesus mau kita saling mengasihi.
Saling mengasihi sebagai wujud ketaatan kita. Kepada perintah Tuhan Yesus kepada kita di Yohanes 15 ayat 17, Tuhan Yesus berkata, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Betapa kita memerlukan atau membutuhkan buah kasih, saling mengasihi di masa pandemi COVID ini. Karena iman kita kepada Yesus yang berwujud, yang nyata di dalam hubungan erat dengan Dia, akan membuahkan sukacita di dalam kasih Tuhan dan kasih kepada sesama berdasarkan ketaatan kepada Tuhan kita. Jadi Tuhan mau kita saling mengasihi. Jadi semua jemaat GMI Mu'en, jika ada saudara-saudari kita yang terpapar, yang kita tahu, boleh kasih tahu boksu atau majelis yang lain, kita doakan. Dan kalau tidak ada yang bisa memasak di rumah, kita akan kirimkan makanan untuk yang isoman ataupun yang memerlukan makanan yang tidak bisa masak sendiri. Kita harus saling mengasihi. Jadi tidak usah malu, tidak usah segan, karena kita adalah saudara-saudari seiman di dalam Kristus, apalagi di dalam satu naungan GMI Mu'en. Jadi beritahu, kita akan doakan sama-sama, kita akan saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mendoakan dan memberi kekuatan. Amin. Kemudian yang kelima, yang terakhir, Injil Yohanes 15 ayat 7 mendorong kita untuk bersekutu dengan Dia, yang adalah sumber kekuatan kita. Misalnya ibadah minggu, walaupun secara online, setiap minggu jam 10 kita tetap sudah standby. Mau menghadap Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, seperti kita bayangkan beribadah di gereja, di rumah kita masing-masing. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat kita beribadah kepadanya. Meskipun kita secara online, kita ikuti dengan sungguh-sungguh. Kita harus semakin tekun berdoa. Kita semakin erat bersekutu dengan Tuhan. Perkataan Tuhan Yesus mendorong kita untuk selalu apa? Membaca firman-Nya dengan teratur setiap hari. Tidak hanya membaca firman-Nya, yaitu kita mentaati perintah-perintahnya. Marilah kita melakukan 3W. Ya, tadi masih ingat wajib? Wajib apa? Ya, kita wajib iman, wajib aman, wajib imun. Ya, kita semua lakukan dalam hidup kita. Didorong, kita wajib. Kita evaluasi diri kita juga. Sekuat apakah saya? Sedalam apakah iman saya kepada Kristus? Sumber kekuatan dalam kesulitan dan penderitaan, termasuk dalam menghadapi pandemi COVID ini. Yesus Kristus adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Dimanapun saat kita berada saat ini, Tuhan beserta kita. Immanuel, 主与我们同在. Dia adalah Allah yang menyertai kehidupan kita menghadapi kesulitan, tantangan. Ada Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
karena Dia menyertai kita selama-lamanya. Marilah kita terus beriman kepadanya, bersekutu dengannya, dan erat bersandar, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Yesus adalah sumber kekuatan kita hari ini sampai Maranatha. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau bersyukur. Firman-Mu hari ini memberi kami vitamin bagi jiwa kami. Kami boleh taat dan kami ingat apa yang kami sudah dengar dari Tuhan. Firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja dalam hidup kami. Kami mau ingat dan kami mau lakukan dalam masa-masa sulit sekarang ini. Kami boleh belajar dari hamba-Mu Ayub. Dia kuat, kami pun bisa kuat. Dia mampu menghadapi masalah demi masalah. Kami juga mampu. Karena Tuhan Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Kami juga boleh ingat vitamin-vitamin dari Tuhan. Kami wajib iman, kami wajib aman, dan kami wajib imun. Tuhan, terima kasih. Biarlah berkat-berkat Tuhan senantiasa berlimpah di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan menolong setiap kami yang pada saat ini isoman ataupun kami yang di rumah sakit terpapar maupun di mana saja saat ini anak-anak-Mu berada. Biarlah kuasa mujizat Tuhan Yesus sembuhkan dan pulihkan. Beri kesembuhan. Biarlah kuasa mujizat Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang menjamah dan menyembuhkannya. Saat ini juga Tuhan bekerja dan Roh Kudus campur tangan, memberi kekuatan, memberi pemulihan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah Yehova Rafa, Allah penyembuh kami. Terima kasih Roh Kudus yang sudah bekerja di dalam setiap anak-anak-Mu yang saat ini menderita. Apapun yang dihadapi, Tuhan campur tangan. Tuhan tolong, Tuhan jawab doa. Tuhan sendiri yang memulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah. Haleluya. Amin. 我们来领受神的祝福。Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华设他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。阿们。病痛再难，谁都不想，偏偏却让约伯都遇上。一夜之间失去所有的家产，突然家破人亡，全身长毒疮。虔诚的人也有火花，令人唏嘘不安和难堪。为何神会应许并袖手旁观？至今没有一个圆满的答案。
弃信仰，还是也会说，赏赐的是耶和华，能够收取也是他，无论祸福都会爱他，称颂他。神不会甘心使人明白受苦和悲伤，不要害怕，你能超越苦难，他必赐给你力量，在夜间歌唱，失去的福分必加倍偿还。虔诚的人也有波光，令人唏嘘不安和难堪。为何神会应许并袖手旁观？至今没有一个圆满的答案。若你是愿不会这样，是否会放弃信仰，还是也会赏赐的是耶和华，能够收起也是他，无论祸福都会爱他。